Gimana men? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saat ini kami dari pemerintah Desa Sukaresmi sedang mengajarkan kunjungan terkait dengan posyandu di Kartu Tua wilayah RW 6 Desa Sukaresmi Kabupaten Sukabumi. Dalam kesempatan ini hadir pula dari Kecamatan Saat Pak Kasipem, kemudian juga staf Kasipem juga hadir untuk dari pasangan dan sekaligus juga Desa Sukaresmi menghadiri kegiatan mohon waktunya Pak Kades. Selamat siang. Maaf, saya selaku Ketua Pemda Posyandu mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Pak Kades yang sudah meninjau kegiatan Hari Buka Posyandu di Kartu Tua wilayah RW 06. Dan barangkali ada yang sedang Pak Kades sampaikan atau mungkin secara baik Pak Kades menampung aspirasi dari para kader khususnya yang ada di wilayah. Silakan Pak. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Sekdes sebagai penyambung fungsi ya, Ketua Pokja ya, Posyandu di Desa Sukaresmi Kecamatan Saat Kabupaten Sukabumi. Di hari Selasa yang begitu membahana ini, salam sejahtera buat kita semua. Tidak lupa saya menegur sapa kepada warga RW 06 dan sekitarnya, dan mengucapkan terima kasih pula untuk Ibu Kader Posyandu yang ada di wilayah kita, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Bidan yang dari Kecamatan Cisaat mewakili dari kader B ya, Resmi B sih ya, Bides Resmi B, Ibu Susan. Dalam siang yang berbahagia ini kita didampingi oleh struktural staf pemerintah desa dari Kasih, Kaur, Esos, Sekdes, dan juga Pak Mandor sudah ikut hadir di acara giat kunjungan RW 06 ini. Yang pasti Pak Sekdes sebagai Ketua Pokja, bagaimana pelaksanaan di giat ke-7 ini? Apa ada trouble tentang pelaksanaan di acara hari ini? Terima kasih Pak Kades untuk Kades sendiri. Barangkali mungkin Pak Kades nanti bisa mendengar langsung dari kader terkait dengan usulan dan ataupun harapan mereka yang akan disampaikan langsung ke Kades, dan kemudian di posyandu yang lain alhamdulillah berjalan lancar. Dan karena ini hari kunjungan yang ke-7, mungkin barangkali masih ada PR Pak Kades untuk kunjungan, karena di 22 posyandu ini baru 7, berarti masih tinggal 15 saja yang kita kunjungi nanti. Dan barangkali langsung saja Pak Kades untuk meninjau langsung ke kegiatan. Nah ini perkenalkan untuk kader-kadernya, barangkali langsung saja Pak Kades untuk siap. Assalamualaikum Pak Haji, Bu Kader, dan rekan yang lainnya. Bagaimana di pagi hari ini? Apakah sehat selalu? Apa mungkin ada kendala di dalam pelaksanaan pengurusan yang begitu banyak? Karena di RW 06 ini ada 115 ya, yang balitanya, yang bumilnya ada 10 ya. Bumilnya dalam 1 tahun itu 20 ya. Bahkan tahun ini ada 23 ibu hamil sudah melahirkan. Untuk bulan ini tinggal 7 ya. Untuk itu barangkali ada yang harus disampaikan buat kolaborasi dan untuk PR Pemdes Desa Sukaresmi di masa di 2022 yang akan datang. Barangkali ada yang harus disampaikan Ibu. Mungkin ini yang perlu saya sampaikan. Saya kesulitannya untuk pemberian PMP itu. Sedangkan kalau kita mengandalkan dana dari desa atau dari kan semua sama rata setiap posyandu. Sedangkan di sini dengan jumlah balita yang banyak mungkin tidak memadai. Nah, kami itu sangat kesulitannya untuk mencari dana PMP itu. Sedangkan kami pengen memberikan gizi yang terbaik lah untuk anak-anaknya. Itu kita jawab langsung nanti oleh Ketua Pokja ya, Pak Sekdes sebagai Ketua Pokja Posyandu di Sukaresmi. Barangkali ada yang disampaikan oleh Pak Sekdes. Mungkin dalam segi anggaran untuk ke depan yang mudah-mudahan kita memprioritaskan
prioritas. Jadi kita nanti berdasarkan data sekaligus juga laporan kepada Pak Kades dan diketahui oleh para kader yang ada di sini khususnya. Nanti kita berdasarkan berangkat dari data tersebut mana skala prioritas, jadi tidak disamaratakan pada sejarahnya. Jadi di mana balita, hamil dan juga yang menyusui yang banyak, disitulah kita suplai PMT lebih diprioritaskan. Jadi tidak disamaratakan. Dan dengan kebijakan Pak Kades ke depan, nanti dari segi APBDes pun kita akan tunjang. Kemudian mungkin dari pihak ketiga kita cari kerjasama untuk pengadaan PMT tersebut. Pak Kades begitu. Ya, baik, akan kita sampaikan juga, dan kita sebagai pemerintah Desa Sukaresmi sebagai stakeholder di wilayah mengajak dan memohon kepada pemerintahan di kabupaten, puskesmas di Kecamatan Cisaat maupun dari provinsi, sekaligus kalau bisa dari Kementerian Kesehatan dari Jakarta untuk mendengar akan request atensi dari wilayah Desa Sukaresmi, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, yang desa begitu luas, yang begitu padat. Di tiap acara 06 ini kita secara live dengan ibu kader yang menyampaikan keinginan dan harapan untuk pemenuhan gizi. Karena kalau secara pemerataan memang betul kita dibilang tidak adil ya tidak adil. Cuman ketika menyesuaikan aturan, semakin banyak balitanya, semakin berat, semakin banyak lagi ya Pak Yus. Dosisnya juga 2 ya Mas. Dibanding yang balitanya sedikit, dapatnya juga sedikit. Cuman bagi kader pingin yang terbaik ya Bu ya buat balita di bawah, biar katanya asal gizinya itu terpenuhi dan tercukupi gitu. Mungkin itu aja Ibu, insya Allah 2022 keluar dari jalur koridor tersebut, kita juga tidak mau hal jadi masalah dan permasalahan. Cuman yang pasti kita tetap semangat, kita tetap optimis, segala sesuatu yakin ada jalan keluarnya. Semoga ada rezekinya gitu aja Bu ya. Barangkali yang lain ada? Ini Pak, masalah ini kalau di untuk penimbangan dari berita yang dia ke Posyandu, alhamdulillah antusiasnya mereka pada Bagus ya, semangat responnya sampai bagus ya. 80% setiap bulannya. Tingkat kehadirannya bagus Ya, ya, Bu, tingkat ya. kehadirannya 80%. Kalau pemberian vitamin A atau obat cacing sampai 90% Iya. itu kehadirannya. Nah, mungkin kalau pas vitamin A itu kan 10%, kan Iya. saya paling sedikit. Iya. Alhamdulillah bagus. Allah yang responnya bagus ya. Cuman sedikit kita mengajak kepada warga masyarakat yang ada di wilayah Desa Sukaresmi, dimanapun posyandunya berada, jangan sungkan, jangan malu, dan jangan ragu. Bahasanya jangan semata-mata kita ini orang medis mau membawa anak balita ke posyandu, tidak mau, karena saya merasa istilahnya punya link, punya relasi. Hargai kearifan lokal dengan adanya posyandu, karena ketika ada trouble, semua kader yang akan dilibatkan. Contoh, banyak permasalahan ketika dia bumil, tidak mau menimbang, tidak mau mengurus, tidak mau datang ke posyandu. Ketika dia melahirkan, dia butuh ada masalah, ada trouble, butuh jam persal. Akhirnya lari ke kader ya Bu ya, ke kader sampai ngurus-ngurus. Padahal di posyandu itu minimal dia lahir, dia hamil, di bobotnya, di kesehatan aja ada didetek oleh bidan desa. Jadi untuk itu ada datanya ya, jangan udah ada masalah lari ke kader. Untuk itu hormati dan hargai dan sukseskan gebiar posyandu yang ada di wilayah KRW masing-masing. Kami mengajak dan menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Sukaresmi, sukses selalu dan tetap semangat. Insya Allah Sukaresmi ke depan akan jaya dan mengudara, amin. Dan sekaligus juga barangkali Pak Kades dari saya selaku Ketua Pokja Posyandu tingkat desa sebagai bahan laporan kepada Pak Kades, bahwa di Posyandu Katuk 2 wilayah RW 6 ini sudah terintegrasi dengan PAUD ya. Jadi alhamdulillah dari mulai AP luar dan AP dalam setidaknya meskipun belum sempurna tapi sudah komplit. Nah untuk itu mohon kepada Pak Kades atas kebijakannya untuk ke depan mungkin dibutuhkan juga anggaran biaya untuk pemeliharaan ya, karena AP luar dan AP dalam itu mungkin harus dirawat begitu ya. Terkait dengan kebijakan ke arah tersebut bagaimana? Saya menginginkan ketika yang udah punya markas sendiri ya, contoh ini ada AP dalam, AP luar ya, istilahnya udah gabung PAUD dengan posyandunya bersatu, satu rumpun, satu lokasi, satu titik, bisa kita alokasikan menyesuaikan di APBDes di tahun 2022 yang akan datang. Berapapun itu minimal ada sentuhan, ada passing. Cuman kita harus pikirkan juga kepada para kader
para posyandu di ke-RW lain yang belum punya markas sendiri, Bu. Karena di Sukarsih masih ada yang satu ke-RW-an posyandunya masih nebeng. Berarti kan istilahnya belum punya markas gedung sendiri. Kami berharap kepada warga masyarakat kalau ada hibahnya, kalau emang beli swadayanya, insya Allah pemerintahan desa akan menyesuaikan untuk membangun infrastrukturnya dengan catatan harus punya tanah kosongnya dulu gitu ya. Soalnya ini kalau seandainya Ibu hari ini kita jawab tentang perawatan dan pemeliharaan Pak Yus, ketika nanti dengan RW lain nanti akan jadi runyakan dan berberiak. Insya Allah, tapi kita akan PR ya, PR biar bagaimanapun caranya warga Sukaresmi, masyarakatnya bisa punya berteduh, bernaung dan bertempat mengumpul ketika ada kegiatan posyandu ini yang higienis, yang sehat, yang luas. Karena kita bersyukur di RW 06 ini punya sendiri ya, posyandunya ada, PAUD-nya ada. Kalau kita melihat di KRW ada yang di desa sekarang kita tangga kita masih ada posyandu ini masih nebeng di tempat orang lain gitu. Jadi bahasanya mari kita sesuaikan. Kalau seandainya ada anggarannya Pak Yus, kita pasti kita sentuh di 2020 yang datang. Sehat, sukses, tetap semangat Bu ya. Barangkali Bu, Pak Sekdes, ada yang lain? Cukup untuk sekian dulu yang dan kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Pak Kades serta jajaran dan rekan-rekan kita yang hadir pada kesempatan kali ini. Dan barangkali mungkin Pak Kades ada yang akan disampaikan ataupun berbincang-bincang dengan yang dari kecamatan. Silakan Pak Kades dari yang dari situ dulu, dari kesehatan, karena di sini akan ada penyuluhan tentang demam berdarah. Oh, demam berdarah. Ini kebetulan ada Pak, ini Pak yang dan rekan sekalian pada kesempatan hari ini hadir pula dari pihak kesehatan Bapak Azan yang nanti akan langsung berbincang dengan Bapak Kepala Desa kita. Nah, ini diperkenalkan. Silakan Pak, langsung. Assalamualaikum Pak Husen. Selamat datang di wilayah desa kita, terutama ada di RW 06 yang seminggu ke belakang kita dapat aduan dan dapat keluhan dari warga masyarakat Sonang bahwa di wilayah ini terkena banyak yang kena demam berdarah gitu Pak. Mungkin Bapak sebagai Oksi dan Pokja di bidang penyuluhan kesehatan bisa menyampaikan penyuluhan di depan web kami. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi nama saya Husen, saya bagian promosi kesehatan di Puskesmas Cisaat. Jadi pada hari ini kebetulan untuk kegiatan posyandu untuk penyuluhannya kita fokuskan untuk penyuluhan tentang DBD berdasarkan informasi yang telah kami dapat. Memang beberapa hari sebelumnya ada laporan dari masyarakat tentang adanya kasus DBD dan alhamdulillah hari itu pun sudah kita tindak lanjuti dengan penelusuran langsung ke lapangan, terutama kepada masyarakat yang terdampak dari demam berdarah itu sendiri dan dilakukan pemantauan langsung. Dan untuk rencana tindak lanjutnya dari kasus tersebut, hari ini kita akan laksanakan penyuluhan ataupun sosialisasi tentang demam berdarah. Jadi meskipun masa pandemi, jadi kita jangan terfokus ke COVID-19 dengan mengabaikan penyakit-penyakit yang lain, apalagi beberapa hari kebelakang terjadi musim hujan, kemudian sekarang kemarau, itu menjadi salah satu potensi ataupun pemicu munculnya demam berdarah. Mungkin secara umum nanti kita akan sampaikan ke masyarakat tentang apa itu demam berdarah. Jadi secara umum demam berdarah itu merupakan penyakit yang diakibatkan virus demam berdarah pun DBD yang dibawa oleh nyamuk Pak. Nyamuk ya? Iya, nyamuk Aedes aegypti, di mana si nyamuk ini hanya membawa virusnya dari akan infeksi kepada orang ataupun korbannya melalui gigitan. Untuk mengantisipasinya Pak, biar wabah DBD tersebut biar tidak menular dari mulai bak, lubangan air, bagaimana Bapak bisa menyampaikan bahwa istilahnya untuk mensiasati mencegahnya gitu? Ya. Jadi untuk pencegahan demam berdarah yang paling efektif itu memang kita melaksanakan 3M+ ataupun
istilah di masyarakat kita mengenal pemberantasan sarang nyamuk. Ya. Jadi untuk pemberantasan sarang nyamuk ini cara yang paling efektif, karena untuk fogging sendiri kalau di masyarakat mungkin mintanya Pak fogging. Nah, untuk fogging sendiri memang bisa dilaksanakan tapi hanya memberantas nyamuk dewasanya saja. Tetapi untuk jentik telurnya itu akan terus hidup sehingga pemberantasan sarang nyamuk dengan 3M. Contoh mengubur tempat-tempat yang dapat menampung air, menguras tempat penampungan air dan menutup tempat yang bisa jadi penampungan air juga Pak. Tapi tempat-tempat di rumah juga perlu diwaspadai juga karena ada beberapa tempat yang lolos dari pemantauan, contoh penampungan dispenser, pas-pas bunga, itu menjadi sarang nyamuk yang jarang kita bersihkan. Berarti secara signifikan yang lebih efisien, buang dulu, hancurkan dulu, bersihkan dulu, habiskan dulu jentik nyamuknya, baru kalau seandainya itu udah beres, kalau memungkinkan kita fogging ya Pak ya. Ya, jadi kepada warga masyarakat RW 06 dan sekitarnya, bersihkan 3M di wilayah masing-masing, di dapur masing-masing, di alam sekitar lokasi masing-masing dekat rumah. Setelah itu, insya Allah kalau tidak memungkinkan, kita fogging di wilayah desa Karsmi. Sekian dan terima kasih. Mohon maklum yang sebesar-besarnya. Dengan itu kami mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Sebagaimana yang tadi disaksikan pada kesempatan hari ini, kegiatan demi kegiatan alhamdulillah sudah selesai dan kita bertemu di video berikutnya. Salam sehat. Terima kasih.